ciri kebahasaan, dan menyimpulkan, menganalisis tujuan pidato persuasif, dan yang terakhir, menulis teks pidato persuasif. Pertama kita bahas tentang pengertian teks pidato persuasif. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian teks pidato persuasif, kita bahas tentang 3 kata yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Ada teks, pidato, dan persuasif atau persuasi. Teks itu kata-kata. Pidato itu berbicara di depan halayak dengan topik tertentu dan tujuan tertentu. Pidato berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pendengar dengan tujuan tertentu. Persuasif atau persuasi itu komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Jadi, teks pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan halayak melalui pengkondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Upaya persuasif akan berhasil baik jika pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Pesan tersebut dalam beberapa hal memengaruhi pilihan halayak. Ada beberapa cara memersuasi, antara lain menggunakan etika yang tepat, menggunakan emosi yang stabil atau tidak menggebu-gebu, menggunakan logika atau ajakan sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari teks pidato persuasif adalah untuk meyakinkan pikiran dan membujuk pendengar untuk melakukan sesuatu. 2. Jenis teks pidato persuasif. Jenis teks pidato persuasif itu ada 4. Pidato impromptu, pidato manuskrip, pidato memoriter, dan pidato extemporer. Apa itu pidato impromptu? Pidato impromptu itu membutuhkan banyak latihan yang kemudian membentuk jam terbang, karena impromptu adalah pidato yang disampaikan tanpa persiapan sama sekali, tanpa jam terbang yang cukup. Jadi tak ada seorang pun mampu melaksanakan metode ini. Terus ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato membaca naskah atau menggunakan teks. Ini sungguh memudahkan untuk pembicara karena hanya perlu pemahaman tentang intonasi, stressing pada kata atau kalimat tertentu, serta mengatur jeda. Biasanya metode manuskrip atau pidato manuskrip dilakukan untuk menyampaikan pernyataan resmi seperti pidato kenegaraan, pidato sambutan peringatan Hari Besar Nasional, penyampaian laporan keuangan, dan hal-hal serupa. Kemudian ada pidato memoriter. Memoriter itu menghafal.
Biasanya para peserta lomba pidato biasanya menggunakan metode atau menggunakan pidato memoriter atau menghafal. Prosesnya akan cukup panjang, mulai dari melakukan riset, menulis naskah pidato, menghafalnya, dan menyampaikannya. Ingatan atau memori yang baik akan sangat menentukan keberhasilan penggunaan metode ini. Jadi untuk menggunakan metode pidato memoriter itu dibutuhkan konsentrasi, ya. Dan yang terakhir itu pidato ekstemporer. Pidato ekstemporer biasanya dipakai oleh pembicara atau public speaking yang sudah ahli atau sudah sangat berpengalaman. Yang berpidato biasanya menggunakan metode ini untuk tujuan presentasi produk atau sosialisasi. Pembicara dalam menggunakan ekstemporer itu memiliki kesempatan membuat outline atau kerangka pidato, poin-poin yang akan dibicarakan. Ini itu untuk jenis teks pidatonya. Selanjutnya yang ketiga, struktur isi teks pidato persuasif. Dalam struktur pidato terdiri dari 3 bagian. Ada bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka atau pernyataan posisi itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Bagian isi atau tahap argumen yang berikutnya, dan yang terakhir penutup atau penguatan pernyataan posisi. 4. Ciri kebahasaan dan menyimpulkan teks pidato persuasif. Ada kalimat aktif, ada kosakata emotif, kata tugas, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim, samaan kata, kata benda abstrak. Tahapan dalam menyimpulkan sebuah pidato. Mendengarkan, menyimak isi pidato dengan seksama, menentukan topik pidato persuasif, mencatat bagian yang penting, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan. 5. Menganalisis tujuan teks pidato persuasif. Menganalisis tujuan pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pikiran dan membujuk pendengar untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi, pidato persuasif itu berhasil ada beberapa persiapan dan latihan. Antara lain, mempelajari topik pidato, memahami tujuan pidato, memahami keadaan pendengar. Mempelajari topik pidato bisa berhasil. Alangkah baiknya seorang orator atau pembaca pidato atau orang yang berpidato menguasai topiknya. Dalam memahami tujuan pidato, ada 2 tujuan pidato, yaitu tujuan umum pidato, yaitu dengan memberitahukan tone informatif, memengaruhi, persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Yang keduanya ada tujuan khusus, tujuan yang merupakan perincian dari tujuan umum. Contoh hubungan topik tujuan umum dan tujuan khusus. Topiknya keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya informatif atau memberi tahu. Dan tujuan khususnya pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat. Dan ketiga itu memahami keadaan pendengar. Dengan mengetahui keadaan pendengar, kita akan lebih bersemangat dan mudah
dalam menuliskannya, dan pembahasannya pun akan lebih mendalam. Menulis teks pidato persuasif. Adapun langkah-langkah menulis pidato atau membuat pidato, itu dengan menentukan topik pidato. Topik hendaknya disesuaikan dengan situasi pendengar. Kemudian menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato biasanya disesuaikan dengan topik pidato. Membuat kerangka pidato. Kerangka dibuat agar mudah dalam menyusun pidato. Mengembangkan kerangka pidato. Kerangka pidato dikembangkan dengan memerhatikan kebahasaan pidato. Membuat kerangka pidato adalah rencana yang terdiri garis-garis besar materi yang akan dipidatokan. Kerangka pidato berguna untuk memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi sistematis dan teratur. Nah, di sini ada contoh teks pidato persuasif berjudul Wajib Menjaga Kebersihan Lingkungan. Di sini ada pembukaan. Terus ada isi. Oke, ini lanjutannya. Ini juga lanjutannya, kalau bisa membacanya. Oke. Sekian materi pembelajaran bab 2 teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.